hari Sabtu diadakan bak sampah. Ya, kita ikut. Kami dari Genesia TV mengantarin kegiatan bahwa dengan silakan kami menanyakan dengan Ibu Patu, saya bendahara sampah dalam lingkungan yang kita bisa dengan Ibu Pati sebagai bendahara bak sampah di daerah Cipinang ini. Dan Ibu Ketua Bank Sampah Jalan di daerah RW 05 Jakarta Selatan. Di sini kami hanya bertanya tentang Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur. Ya, baik. Yang kami tanyakan, sudah berapa lama berdirinya bak sampah ini? 7 tahun. 7 tahun. Selama ada 7 tahun, apa ada kekurangan apa kelebihannya? Kekurangan tentu ya masih ada, kelebihannya ya terus terang ya kami masih terus belajar. Kami anggap ya kelebihan kami ya belum ada menurut kami gitu, walaupun menurut penilaian masyarakat ya Sebagai masyarakat tapi seperti apa dengan ada seperti ini? Bagus gitu kan, karena memang dari Cipinang satu kelurahan baru ada 2 di RW 4 dan RW 05. Kalau dari pemerintah sendiri apa yang sudah dilakukan untuk daerah ini? Kalau dari pemerintah sepertinya selama kami 7 tahun bukan belum ada ya, kami itu dari dinas LH sudah pernah dapat timbangan elektrik. Dinas lingkungan hidup. LH itu lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup. Dapat dari dinas lingkungan hidup Jakarta Timur, DKI Jakarta. Itu dapat apa? Timbangan elektrik. Selain itu ada lagi dari pemerintah? Selain itu tidak ada. Baru itu terus kami tetap masih diinstruksikan untuk melaporkan hasil timbangan melalui aplikasi e-bank sampah. Motivasi apa sih yang bisa membuat ibu-ibu ini bertahan gitu selama 7 tahun? Kalau pemerintah itu kan kurang ya. Apa yang membuat ini bertahan sampai 7 tahun ini? Ya, kami hanya ingin mengajak warga itu untuk hidup bersih ya, karena mengingat ya di wilayah kami kan satu itu masih ketika hujan masih banjir dari saluran got, di mana anak-anak kan nggak usah anak-anak, bicara orang tua pun kadang-kadang ngelihat buang sampah masih di got, anak-anak mainan juga kadang-kadang. Jadi memang sebenarnya berarti dari hati nurani. Iya betul. Ya. Ada di sini ya. Iya, mengurangi pemulung juga untuk bukan berarti kami kan kayaknya itu sudah nggak ada, jarang ya. Ada daerah sini masih ada tapi sudah berkurang. Sudah nggak seperti kemarin-kemarin. Iya. Terus dari ibu sendiri, istilahnya anak-anak atau warga-warga di sini gitu membuang sampahnya itu bisa ada di sini gitu, apa mereka bawa ke sini atau gimana gitu cara kita? Sebagian dibawa, sebagian kami jemput bola. Kalau ada yang mereka itu kan sudah tua ya, mereka nggak bisa membawa ke sini, kami jemput bola. Maksudnya sudah tuanya nggak Sudah tua sanggup nggak membawa. Jadi bolanya menggunakan bola ini dengan setiap hari apa ada di kelurahan itu? Satu aja yang seperti ini. Lebihnya nggak seperti ini. Nanti setelah selesai dibersih kembali ya RW. Jadi kita buka pagi, nanti sore selesai. Jadi pagi kita datang pergi kantor RW, nanti pulang bersih juga. Dalam 1 hari harus selesai. Itu yang bantuin ini warga sini atau memang ada nama-nama piketnya atau bagaimana gitu biar bisa seperti ini rapi lagi gitu kan? Karena kan ini berantakan banget ini. Ya itu tadi yang bola itu kan
Ya, kalau ini Anak-anak sebenarnya, muda. ya, ini nasabah sebenarnya mungkin karena di rumah. Nasabahnya itu dia datang ke sini berarti membawa sampah ini untuk taruh di sini gitu ya. Iya. Ini dari RT mana aja, ada berapa RT yang dibawa ke sini? 19 RT. 19 RT plus ada wilayah lain ada yang Muara sebelah ada, PWI ada, Cipinang Melayu ada. Jadi pada jual kemarin Karena di wilayah mereka Iya. belum ada. Kalau di wilayah mereka. Iya. Ini baru ada di sini ya? iya. Berapa RT yang ada di sini? Berapa tadi? 5 ya, 5 RT. 5 RT. RW 1-an ada, RW 2 nasabah juga ada, RW 4 juga ada, RW 6 RW 6 ada, Muara, iya. Ada Cipinang Melayu ada. Iya. Ya, yang mau saya tanyakan lagi, ini di sini ini kan ada seperti ini ya, itu dijadikan bahan gitu kan untuk apa sih namanya, Daur ulang ya. daur ulang. Iya. Itu ada yang bisa dari seluruh karang tarungannya gitu. Karang tarungnya bisa membuat mobil-mobilan. Ya, itu biasanya kan yang saya tahu juga gitu kan, ada ibu-ibu yang bisa itu mengajarkan loh, mengajarkan. Iya, Iya. dari jenis kopi juga bisa, kami pernah mengajarkan. Dari Nah kalau misalkan kalau dari ini biasanya dari Mainan anak-anak paling kayak bikin drum apa itu yang buat drum Iya, bisa. biasanya kalau udah ada hasilnya itu taruhnya gimana? Biasanya itu kebetulan kemarin kan ada yang beli, itu ya udah kita jual, kalau nggak ada dipajang. Nah itu masalahnya itu ada kita pajang itu berarti kita menjual gitu. Ya, kita menjual itu ketika ada yang berminat aja. Yang berminat. Misalnya ada yang melihat kelihatannya bagus nih, jadi dia beli. Berpesan, Iya. berpesan. Ya. Berpesan. Kemarin kita juga terakhir 17 Agustus juga sampah plastik. Biasanya apa ibu berdua yang punya kreativitas bikin seperti itu atau ada Ada lagi? 3. Tiga yang bikin Iya. kayak mobil-mobilan. Iya. Kreativitasnya ibu sendiri itu sebenarnya berarti kan ibu punya talenta yang bisa bikin karya kayak gitu, emang bakat ibu sendiri apa memang sebagai Belajar. Iya, kami Ini backgroundnya belajar. dari ibu rumah tangga, Ibu rumah Iya. tangga. tapi bisa memang Iya. Belajar kami dulu itu diajarkan dari mana? Waktu itu di RPTRA. Di RPTRA. jadi selain di sini RPTRA juga. Iya, dulu pernah dari Quran. Mahasiswa ya. Mahasiswa UNJ. Iya. Dari Quran. Bukan. Bukan. Oh mahasiswa UNJ Iya. mengajarkan Iya, kita mengajarkan kami. ibu RPTRA Iya. yang memang terus berlanjut ke sini. Iya. Iya, terus kami praktekkan buat sendiri gitu. Berarti setidaknya sampah-sampah di sini berarti digunakan istilahnya benar-benar berguna ya Iya. untuk anak-anak, terus untuk kita sendiri tidak membuang sampah sembarangan Iya. juga ya. Jadi bermanfaat sekali ya. Sampah jadi uang. Sampah ini bisa jadi uang, Jadi berkah. jadi berkah. Jadi berkah. Terus insya Allah rezekinya bertambah. Amin. Semoga, dengan melihat situasi seperti ini, pemerintah pun akan lebih memperhatikan kita di sini ya, memperhatikan bagaimana perjuangan ibu-ibu di sini. Padahal bisa aja dia ngurusin anak nonton TV, tapi dia dengan bekerja untuk orang lain. Ya. Terima kasih kepada Ibu siapa? Kak? Ibu Parti. Ibu Parti sebagai bendahara bank sampah dan Ibu Lasmi sebagai ketua bank sampah. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut. Ada ini kita lanjut kepada nasabahnya, nasabahnya yang ada di sini. Ini perkenalkan saya dari Indonesia TV. Ya, Pak Setio, Bapak Prasetyo. Dengan Bapak Prasetyo, Bapak Prasetyo ini nasabah bank sampah sudah berapa lama Pak? Saya sudah tahu. Sudah 2 tahun. Selama 2 tahun apa ada yang selama 2 tahun ini Bapak sendiri yang datang ke sini atau Saya perlu datang sini.
Setiap ada timbangan saya selalu datang. Setiap ada penimbangan. Itu penimbangannya berarti Bapak tahu hari-harinya penimbangannya. Jadi harinya itu biasanya ya Pak? Itu per 2 minggu. Sabtu per 2 minggu. Iya, tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu ya seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini itu ada penimbangan Bapak. Jadi Bapak sebagai nasabah Datang sini, ya. bawa sampah saya pulang di sini. Itu Bapak mulai seperti ini itu mulai tertarik ada rasa di hati apa memang Bapak keinginan sendiri atau bagaimana? Kesadaran saya sendiri karena memang kok saya lihat banyak botol di rumah saya berantakan, daripada saya buang. Awalnya seperti itu. Saya yang sudah sebenarnya saya timbang ke bank sampah. Pada datang ke bekas, daripada berantakan di rumah, ya saya bawa kemari. Seperti contohnya ini, Iya. ini Bapak kumpulin ini apa Bapak memang jualan di rumah? Tidak, saya kumpulkan karena kan saya juga kerja sebagai OB di kantor. Oh, udah di kantor. Dari itu kan memang kantor itu kan sampah pasti kan ada botol-botol minuman, Lihat di kamera. bisa botol-botol minuman, saya kumpulkan, terus baru saya bawa kemari. Jadi kira-kira berapa yang Bapak bawa tuh setiap hari Sabtunya itu berapa ini apa namanya plastik ya? Saya Plastik besar? sekitar dapat lebih kadang-kadang dapat 2 karung mbak, 2 karung yang kecil-kecil ini. Itu misalnya apa Bapak punya inisiatif sendiri itu di rumah saja atau sebagai OB pun Bapak bawa ke rumah atau gimana? Enggak, itu dari kantor saya bawa ke rumah mbak. Alhamdulillah. Saya itu bukan mbak. Di kantor saya kumpul ada 6 botol saya taruh di plastik dulu. Ini keren banget ini Nanti saya nasabahnya bawa. top banget untuk yang Bapak lakukan ini saya melihatnya tuh benar-benar dari hati ya Pak ya, Iya dari betul. hati Karena saya sendiri. kok di kantor soalnya kok maaf ya daripada buang-buang botol kayaknya saya sayang nanti takut nanti buang ke tempat apa kali kan bisa menghambat sungai. Iya. Kan saya bawa ke rumah, Selain, saya tinggal. selain menghambat sungai itu, Bapak sendiri yang Bapak rasakan dengan seperti yang Bapak lakukan ini, apa aja manfaat yang Bapak sudah alami gitu selama 2 tahun ini? Saya sebenarnya dari situ jadi saya mendapatkan rupiah dari ini alhamdulillah saya dapat tambahan. Buat buat di dapur ya. Iya, buat di dapur. Ya, selain Benar. berarti selain di untuk orang lain pun Bapak pun bermanfaat untuk istilahnya ini sesuatu lah untuk anak atau gimana ya. Jadi untuk yang lain pun kita manfaat, untuk diri pun kita manfaat. Ya, berarti bermanfaat bagi Orang lain, orang lain, diri kita sendiri, orang lain dan lingkungannya menjadi bersih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga Bapak selalu sehat ya, Amin. menjaga kesehatan agar selalu Bapak datang ke sini dengan semangat yang tinggi. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pemuda Karang Taruna. Oh, ini pemuda Karang Taruna. Kita lanjut ke pemuda Karang Taruna. Memang kelihatannya masih muda ya. Jadi kami dari Indonesia TV hanya Mas aja yang manggilnya. Mas siapa? Ya dengan Mas Agus. Mas Agus profesinya sebagai apa nih? Saya apa ya, profesi kerjaan Iya. Maksudnya di maksud saya sini. di sini Saya membantu kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna dan RW. Kegiatan Karang Taruna. Terus setiap kegiatan RW kita selalu membantu Oh jadi Mas Agus ini selalu membantu Ya. dalam kegiatan seluruh kegiatan yang ada di seluruh RW. kegiatan yang ada di RW. Nah berarti kan selama membantu itu kegiatan hari Sabtu itu ada jadwalnya untuk Mas Agus sendiri. Apa ganti-gantian sama Oh, enggak, teman? pasti. Udah pasti. Karena kita bagiannya udah masing-masing punya bagian. Nah, misalnya Mas Agus bagiannya apa sebagai selama Kalau berada di sini? untuk di bank sampah ini saya penjemputan. Oh penjemputan. Penjemputan untuk nasabah. Yang nasabah kan nasabah Oh ini ya kan seperti Pak yang tadi ya yang Pak ini. nasabah ini kan tidak semuanya sehat atau muda, banyak yang orang tua. Itu yang kita jemput. Dia punya apa? Tingkat Punya ya misalnya punya sampah ini Mas Agus jemput bawa ke sini dengan tulangan Gernot, berapa? ya itu yang dari Dari pemerintah. pemerintah ya. Jadi ambil dari situ terus langsung ke bawa ke sini Kita bawa ke sini pengepul, ya. habis kita bawa ke pengolahan, kita bersihkan lagi, kita Oh bawa. berarti ini setidaknya ini masih kotor nih. Ini Masih kotor. saya pegang ini masih kotor. Iya, betul. Posisinya. Nah sudah masuk ke sini jadi bersih. Jadi bersih. Ya. Jadi
intinya di sini berarti masukin ke sini sudah dibersihkan dulu oleh Betul. nasabah. Baru Mas Agus bawa Kita masukin ke masukin ke karung, Karung. lalu kita nanti ada yang jemput dari pengepul. oh jadi ada yang menjemput dari Iya. sini. Bukan Mas ya Mas, Enggak. posisinya cuman naruh kalau sudah bersih di sini. Tuh. Oh, tuh. Itu berarti kegiatan pemuda Karang Taruna. Ya pemuda untuk setiap 2 minggu sekali. Berarti kayak seperti yang saya pegang ini berarti masih kotor. Kalau sudah Kalau ini kan masih kotor Iya. posisinya. Nah ini kalau dibersihkan seperti ini, ya, ini harganya lebih mahal. oh gitu. Karena kita lebih rajin-rajin membersihkan. Dan Iya. sampah ini pun kita bisa olah menjadi uang lagi. Ini bisa diolah menjadi uang lagi. Ya, kalau kita kredit, gitu. Jangan sampai ada limbah-limbah yang tersisa. Berarti ini harga udah lebih mahal lagi daripada yang tadi yang kita sebelumnya. sebelumnya. Terus baru Mas Agus taruh di Ya, kita packing, baru nanti ada penjemput dari pengepul. bukan dari pengepul yang coba saya mau lihat. Boleh, kalau ini botol. Oh ini posisinya Ini botol. botol. Berarti ini udah Botol ini udah bersih. ya. Ini berarti kalau misalnya ini lain lagi. Itu lain lagi harganya. Beda-beda. Berarti ini botol-botol dulu kemudian botol sudah ini kira-kira nanti di kiloin atau gimana? Oh, nanti pengepul yang menimbang, Oh pengepul itu yang menimbang berapa ini Iya. baru menghasilkan. menghasilkan. Uang itu dapatnya dari mana? Apa itu? Misalkan kan kita sudah nimbang ini, dari mana kita? Oh, nanti dari pengepul. Oh dari mana? Nah, jadi nasabah itu Ya. tahunya harga itu dari pengepul. Kita secara langsung transparan kepada para warga. Oh transparan kepada pengepul itu sendiri itu dari mana? Pengepulnya itu dari kita. Maksudnya harganya. Nah, Harganya mereka pengepul itu biasanya dari pusat, dari pusat ini dari pengelapan per bulan. Dari seperti ini kan nanti akan dilebur. Oh gitu. Akan dilebur Ya 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 menjadi ya. Ya, menjadi bubuk terus. nanti setelah menjadi setelah penimbangan mau menjadi bubuk itu, nah pengepul itu yang tahu harga yang lebih. Oh lebih istilahnya kalau udah jadi apa namanya tadi sudah dilebur semua baru tahu harganya. Betul. Iya. Jadi berarti dari sini prosesnya masih panjang lagi ya. Biasa kalau kita kan di sini masih di bawah. Nah, jadi untuk harga bertahap. Iya, harga itu bertahap semuanya. Iya, nggak flat. Itu berarti intinya istilahnya posisinya semua ditimbang dulu, Ya, baru nanti letak ke Ke pengangguran. pengolahan, Iya. baru nanti jadi ya seperti ini kan jadinya. Jadi berupa bubuk. Nanti berupa bubuk. Nah, kalau dari lebur ke bubuk, dan bubuk itu sama pabrik diolah lagi menjadi botol kembali. Ya, berarti dari bubuk itu sendiri diolah lagi menjadi seperti ini lagi. Betul. Oh begitu. Ya, ya, ya. Yang namanya daur ulang seperti ini. Ini namanya daur ulang. Makanya kita manfaatkan limbah-limbah rumah tangga yang bisa didaur ulang, bisa menjadi uang kembali. Ya, seperti contoh yang kita lakukan di seluruh. Betul. Jangan menggunakan barang-barang yang berharga dalam arti itu kan berharga juga kalau kita kumpulkan. Gitu. Ya, saya mau tanya nih Mas, ada apa kepuasan sendiri apa gitu yang Mas sudah rasakan sebagai membantu seperti ini? Kita hanya gimana ya? Rasanya gimana gitu Mas? Rasa pengabdian dari RW Ya, ada satu. Dan juga di sini menciptakan kebersihan lingkungan. Menciptakan kebersihan lingkungan dan juga kita sini juga menciptakan bagaimana mensuadayakan masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. ya betul. Seperti itu satu. Kedua juga kan seperti ini kan berharga, sangat berharga. Ya, sangat Nah, kalau kita buang sembarangan kan sangat disayangkan gitu. Makanya kita woro-woro kepada warga untuk ayo monggo kalau nggak sempat sayang jemput
Ya. Nah, seperti itu. Kita jemput bolanya gitu. Nah. Nah, kalau Mas sendiri misalkan kayak tadi nasabah kan kumpulin, kalau Mas itu kan berada di sini, pernah nggak sih Mas ada inisiatif di dalam hati itu ngumpulin ini gitu? Kalau untuk pribadi saya, Ya. saya selalu timbang. Oh, Sudah jadi Mas menimbang. juga seperti nasabah juga ya? Sama. Karena apa? Kalau saya mengarahkan keluarga seperti itu, kenapa saya tidak? Gitu. Jadi pernah Mas mengarahkan keluarga itu ke kumpul warga, kan Mas sebagai Karang Taruna nih, pernah ada di mana warga-warga itu Mas kasih pengarahan buat mereka? Kita juga ada ke warga, sebenarnya kembali lagi kesadaran masing-masing. Nah, kembali kalau warganya yang minim kesadaran akan kebersihan, akan manfaat yang barang-barang yang ada di sekitar kita, itu sangat-sangat disayangkan. Tapi kalau semua sadar akan kebersihan, manfaat semua yang ada di lingkungan kita, mungkin Indonesia ini akan maju, lebih maju lagi. Dari ini udah ada seperti ini. Kalau saya kebetulan masih baru ya, baru 3 tahun aktif di mengabdi di bank sampah. Tapi untuk membantu kegiatan di RW sudah 5 tahun. Berarti udah lama ya. Selain selain yang baru ini, berarti apa kegiatan selain ini? Kita driver ambulan di RW. Oh, ada driver Ada ambulan juga kita di Berarti RW. banyak kegiatan di kelurahan Cipinang ini ya? Ya, banyak kegiatan, cuman yang berdominan aktif itu hanya di RW 05. Ini termasuk RW 05 ini? Ini RW 05 yang aktif sekali untuk kegiatan. Kegiatan apapun? Apapun Contohnya, kegiatan, seperti apa kegiatan? ya baik sosial untuk warga ataupun kemasyarakatan, intinya tuh RW 05 banyak. Termasuk Mas sendiri sebagai RW 05? Saya pun juga tinggal di warga RW 05. Jadi gini Mas ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu ini untuk apa gitu Ya, kan, betul. ternyata ini sebelum yang kotor ini dibersihkan dulu, masukin di situ, baru kita kemana tadi? Peleburan. Ke peleburan. Akhirnya di peleburan itu kita ini dulu ya, Menjadi bubuk. menjadi Nah, bubuk, nanti baru dicetak lagi. dicetak lagi menjadi seperti Ya, ini. kembali lagi. Itu yang Kembali lagi. namanya daur ulang. Ya, itu yang dinamakan daur ulang. Makasih banyak Ya, Bu. yang tadinya kita tuh nggak tahu sama sekali jadi tahu. Ya, makasih Mas. Ibu masih. Lanjut ke Pak RW-nya ya. Pak RW-nya lanjut lagi ke Pak RW. Ya, selamat sore dengan Bapak siapa? Wasito ya. Pak Wasito. Kami dari Indonesia ingin mewawancarai Bapak mengenai masalah yang sampah ada di lingkungan Bapak. Kami melihatnya ini setiap hari Sabtu, tadi kita Iya. udah keliling tanya-tanyakan ke Iya. nasabah, Iya. terakhir ke Bapak. Iya, iya. Dari sendiri. Ya, untuk yang saya tanyakan ini di sini, apa setiap hari Sabtu berapa Jadi satu bulan itu akan dua minggu sekali. 2 minggu sekali kita perimbangan tiap hari Sabtu. setiap hari Sabtu? Iya. Jadi biasanya perimbangan dari jam 8 sampai jam 1 lah, jam 2. Untuk selebihnya untuk tata-tata seperti ini kadang sampai sore, sampai malam. Jadi penimbangan itu yang dibawa sama ini selain yang tadi saya lihat kan tadi ada apa plastik aqua, terus botol. Iya, iya. Selain itu ada lagi Besi, beda. besi. Ada besi, terus ada besinya itu contohnya yang dari mana? besi. Ini ada besi seperti Ini yang dibuang warga gitu? Iya, udah nggak kepake. Oh, yang nggak dipakai sama beda warga. ini ada aluminium, ini ada besi, terus ada barang-barang juga termasuk kamera, terus ada panci itu, jadi semuanya bisa. Terus Istilahnya yang dimanfaatkan di sini istilahnya yang memang dari aluminium, terus selain yang tadi ya, Iya, iya, selain sampah-sampah plastik Betul. tadi botol, dan ini pun diterima bisa, di sini. iya, ada peralon, ada seng bekas atap itu, Ini yang udah memang nggak dipakai, ya sudah nggak dipakai. taruh di sini. Nah, selain kita taruh di sini, ini nanti ditimbang lagi. Di sana ditimbangkan. Jadi ini nanti kita sudah timbang di sana, tapi nanti di sana ditimbangkan. Ditimbang lagi. Iya, Bu. karena ini kan sudah bersih. Kalau dari contohnya dari masyarakat kadang-kadang kalau botol aqua itu masih ada air ya. Di sini aturan itu 1 kilo ternyata bisa sampai 2 kilo. Setelah udah Itu di
Maksudnya airnya itu masih ada yang Masih ada dari masyarakat gitu. dari masyarakat itu Jadi kita sendiri. masih Jadi akhirnya dibuang lagi, akhirnya kita dibuang, dibersihkan terus lagi. dibersihkan lagi, terus nanti di bawah ini sampai ada 3 mobil ini, terus nanti Ini apa nih, Pak? ini kardus. Ini kardus. Pembuangan warga juga Iya, daerah dari sini. warga juga. Ini masalah warganya di sini memang sudah tahu harus dibawa ke sini atau gimana sih caranya kok bisa banyak gitu? Apa setiap Sabtu seperti ini? Iya, setiap satu seperti ini bahkan kadang-kadang biasanya lebih. Karena ini kan memang kendalanya memang ada apa corona ya Bu ya. Oh iya. Ada corona, jadi mereka sebagian itu ada rasa takut untuk keluar. Tapi kita Menurut Bapak sendiri, ada corona ini mempengaruhi juga atau bagaimana? sedikit dipengaruhi karena mereka Makanya jadi agak sedikit Iya, untuk hari ini. karena dari kami pun himbauan dari gubernur yang melalui kelurahan Ya. ada edaran pun kita sampaikan kepada pihak RT terus disambung kepada warganya. Jadi warganya yang sebagian ada yang mengikuti itu, ada yang memang kalau di rumah sudah terlalu banyak mungkin terlalu sempit rumahnya jadi terpaksa nimbang terlalu nimbang karena mungkin sedikit ada pengaruh itu gitu. Kalau biasanya itu sampai Biasanya jadi mereka ada rasa ketakutan untuk taruh saja gitu. Tapi kalau dari kami sendiri dengan adanya corona ini mempengaruhi nggak sih untuk Bapak bekerja di sini? kalau untuk kami nggak ada hanya penghasilan, maksudnya bukan penghasilan, maksudnya yang biasanya ada banyak ada berkurang ini karena warga memang sedikit ada pengaruh hal itu. Mungkin apa warga ketakutan? atau bagaimana? Sebenarnya nggak ketakutan, hanya memang di sini warga kami apa yang diinstruksikan oleh kami selaku RW mereka itu akan mematuhi gitu. Makanya di sini terciptalah apa nih dari ibu-ibu yang betul-betul nggak ada gaji ini untuk mengelola ini demi untuk apa demi untuk program pemerintah mereka dengan ikhlas ya dengan sukarela ya. Tadi juga ada nasabah bilang dia sebagai OB di kantor sampai dia kumpulkan dia bawa ke rumahnya dan Ya, bawa ke sini. betul. Iya. Dan kalau dari Pak ini sendiri nih, terlintas nggak seperti nasabah tadi untuk mengumpulkan misalkan di rumah misalkan kan Pak ada misalnya Bapak beli tua atau gimana kumpulkan itu ada dari Bapak sendiri gitu inisiatif sendiri pribadi. Untuk pribadi saya Iya. mencontohkan Oh, pasti ya. gitu. Pastinya. Jadi tiap-tiap penimbangan ini semua pengurus ini dari sudah bawa juga karena Oh dari sisa Bapak sendiri pun bawa bawa dari rumah gitu. untuk Iya, taruh jadi di sini. aqua di rumah Iya. saya selalu menyediakan itu kalau sudah itu kita bersihin kita kumpul nanti 2 minggu kemudian dibawa ke sini sembari untuk ya bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang lebih bagus kita awali dari keluarga Berarti kita sendiri. dari keluarga Bapak sendiri Iya, sudah. dan anak-anak pun Iya, mengikuti yang anjuran Bapak Ya, sendiri. betul. Baru melebar ke Berarti masyarakat. istri, anak sama Bapak Semuanya. sendiri semuanya di Kira-kira rumah pun seperti itu. setiap Sabtu misalkan sebulan 2 kali itu Iya. pasti Pasti Bapak bawa dari dari rumah itu rumah. bawa ke sini. Betul, sampai di sini kan udah masjid juga kita mau ambil semua di sini mau masyarakatnya Semua masyarakat mengikuti apa yang mengikuti anjuran itu. Jadi gini, saya mau bertanya itu sampai warga bisa mengikuti Bapak memberikan sampah atau bagaimana penyuluhannya seperti apa? Penyuluhannya tiap bulan itu dari RT sebanyak 19 plus staf ada 3 tiap bulan itu kami ada arisan untuk bapak-bapak. Oh ada arisan Bapak-Bapak? Dari situ kita sosialisasi tentang bank sampah untuk bagaimana supaya warga itu sadar dengan lingkungan supaya hidup bersih karena kepengen sehat ya hidup harus bersih, kepengen nggak banjir ya harus bersih. Nah nanti dari Bu RW pun seperti itu ada arisan PKK, ada ada Ibu-ibu. ibu-ibu pokoknya seperti itu ya jelas-jelas Jadi atau berarti bosan-bosannya kita setidaknya menyampaikan. pola pikir Bapak sendiri untuk seperti itu? Apa memang ada dari Pak Lurahnya untuk memberi Sebenarnya masukan? kalau kalau anjuran dari pihak pemerintah sudah digemborkan artinya bicara oh ada bank sampah, ada bank sampah. Iya. Tapi tanpa ada inisiatif dari pihak pengurus setempat nggak mungkin terjadi karena contohnya di wilayah PPS ini 10 RW hanya 1 RW yang Iya. ada di sini RW 5 ini? ya karena kita memang peduli ya jadi dari inisiatif sendiri tanpa Berarti harus setidaknya
berarti inisiatif dari Bapak sendiri ya, dari gimana Bapak caranya untuk menyatukan keluarga. Itu sebulan sekali arisan Bapak-bapak diadakan, gitu kan. Terus arisan ibu-ibu itu diadakan di tingkat RW ya, terus di tingkat RT ada lagi. ada lagi. Jadi RT-nya setelah udah Jadi mendapatkan setidaknya Bapak informasi, ini, Bapak RT-nya dikumpulin sama Bapak, terus dikasih memberikan arahan untuk melaksanakan program kita. Iya. Terus nanti Pak RT-nya mengadakan rapat warganya di RT masing-masing tiap bulan juga. Seperti itu itu. berarti ada pelaporan tiap bulan sama Bapak. Iya ada, karena pelaporan ketika Pak RT-nya itu pas datang ke arisan di RT itu mereka keluh kesahnya, terus kekurangannya apa-apa yang masalahnya nanti ungkapkan semua. Jadi kita ke pihak RW lah, nanti kalau memang bisa ditangani dengan RT setempat, kalau nggak bisa dengan kita RW datang ke kita bareng-bareng, kira-kira seperti itu. Misalnya masalah apa itu Pak yang Ya pernah terjadi? mungkin yang pernah terjadi mungkin kayak kasus got itu jalan itu mungkin jeblos atau seperti apa gitu. Jadi kita walaupun kita harus lapor ke pihak kelurahan, tapi kita juga kan nggak mungkin dari pihak pemerintah ada dananya itu. Jadi kita sebelum ada dana dari pemerintah, swadaya kumpulkan warga untuk kita rame-rame got yang tadi jebol tadi. Itu baik, terus untuk kesehatan masyarakat juga seperti itu. Untuk bisa nantinya RT mana yang tadi ada sakit dan sakitnya parah, bagaimana kita dari ibu-ibu kecil nih untuk lebih sekali harus dilakukan karena kami juga ada sedikit unit untuk membawa rumah sakit. Ini unitnya dari mana ambulan? Itu dari partai kan ya, kita Bambang Wiyoko, DPR RI, tapi kebetulan beliau nggak jadi, tapi beliau orang kasih kan mobil ya itu lumayan, tapi agak diminta bermanfaat sekali selama Bapak menjadi RW. Iya, Apa saja manfaatnya yang Bapak rasakan? ya manfaatnya untuk kita membantu masyarakat karena Misalnya kan ada yang sakit gitu. ya itu semuanya untuk pemahaman. Benar-benar gratis. Ya kalau dari sana gratis, dari kita juga gratis intinya, cuman hanya kalau kita itu kan sebenarnya kebetulan dan bisa dari kartu tahunan itu juga tanpa digaji. Jadi ibaratnya sukarela hanya mungkin Berarti dari kegiatannya banyak ya? banyak sekali, jadi mungkin bisa ditanyakan ke Bu itu dari Senin sampai ke Senin sampai Minggu kali ya? Sampai Minggu. Berarti nggak ada sudah lagi beban. gitu. Terus selain misalkan yang rumah sakit, setelah itu misalkan keluarga yang tidak ada biayanya. Kita atur. Jadi katakanlah kalau memang ada biayanya, biasanya dia ngasih uang kepada supirnya. Kan hanya itu kan wajar itu. Karena kalau terus kurangan bensin apa yang kita akan bikin Itu dari ambulan ya. Kalau misalkan dari Bapak yang Bapak rasakan sendiri gitu, untuk keluarga itu dapat uangnya itu dari mana, ataupun Bapak sebagai Bapak RW sendiri, apa yang dirasakan Bapak? Apa ada hasilnya untuk Bapak sendiri dengan melakukan hal seperti ini? kalau untuk kami secara Secara materi, tapi tadi saya wawancara sama dia mendapatkan. Iya. Tapi kalau dari Bapak sendiri tidak. tidak, karena begini penimbangan ini mereka itu jadi hasilnya itu bisa katakan kalau seharusnya mereka menimbang itu dalam keadaan kosong kan tidak dalam keadaan ada air ada apa dalam satu tahun kesini kan otomatis kami terbantu. Jadi mereka itu bisa menjual dari kami dan ini nanti untuk kesalahan ini kami hanya menjalankan program. Berarti intinya tuh Bapak dengan ikhlas dari hati. Betul, kira-kira seperti itu. Untuk keluarganya, tapi intinya di sini kami dari Genesia, Bapak terima kasih banyak, terima kasih banyak karena dari yang Bapak sudah lakukan itu benar-benar. Semoga Bapak selalu sehat, itu aja yang dari kita. Terus selalu untuk keluarganya mendukung dan terus berjalan. Mudah-mudahan itu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama ini. Ya baik pemirsa, setelah tadi kita sudah wawancara, kita akan melihat tempat yang kita Ini sepertinya ruangan apa ini? Kalau ini kita punya SSB, sekolah
sekolah sepak bola, tapi untuk khusus futsal untuk tingkatan SD, SMP, SMA. Berarti ini Iya, di sinilah ruangannya untuk Ruangan membriefing mereka untuk futsal itu anak-anak dari RW. dari RW setempat sini. Iya. Gitu. Jadi ininya pelatihnya pun dari anak-anak Karang Taruna. Pelatih untuk anak-anak Untuk yang anak-anak futsal ini. futsal ini. Gitu. Terus ada kita punya lapangan futsal juga. Lapangan futsal dekat daerah sini. Iya, dekat daerah sini. Tapi ini sekolahnya di sini ya. Sekolah di sini. Contohnya misalkan diajarinya seperti apa futsalnya? Kalau kami sendiri nggak paham tentang Iya, itu, tapi bisa di ruangan ini di kan ruangan bisa. ini paling teori. Oh, teorinya, nah prakteknya kan di sana. prakteknya di sana, Oh. gitu. Ini yang Bapak mau kasih tahu kita ini ruangan apa? Ini ruangan kita untuk apa? Untuk menerima tamu di sini. Kalau di bawah, Ini ruangan untuk menerima tamu. Ya, ini namanya struktur pengurusan ya. ini kebetulan kami mungkin ini jangan di samping ya, karena ini ada kita punya dari Oh, yang tadi ya, iya. ya supaya maksudnya kita adalah sedikit ini ya. Tapi ini bareng-bareng sama kita. Ya. Intinya pokoknya di sini ruangan Ruang saya di yang sini. Oh, ruangan Bapak ya, Iya, sebagai gitu. KR ini. Iya, Oh, kira-kira jadi, tapi gitu. kayaknya jarang di sini Bapak. Kebanyakan di sana, kecuali kalau piket malam ada tamu di sini. Oh, jadi Gitu. pakainya langsung lain lagi berarti. Lain ya? lagi, bukan Iya. seperti ini, Ya. gitu. Makasih ya, kita Iya. bisa lihat lagi. Terus kalau Tadi ini, kan ada katanya kayak ada TK gitu, itu di mana? kalau kita ini tempat ini mejanya PAUD, tapi adanya di bawah, makanya itu Oh, kalau ini selesai dia, itu langsung ini kayak ya, PAUD ya? jadi mau muter di situ ada berapa kunci ini lima meja, jadi muter gitu. Itu pokoknya gratis atau gimana Pak? PAUD-nya gratis, tetapi bukan gratis sih, sebulan itu 10.000 lah. Sebulan 10.000. Iya. Itu gurunya dari mana itu Pak? Gurunya dari orang dari mana? dari ibu-ibu PKK. Oh iya. Jadi aktif di sini sekolahnya itu berapa anak biasanya? Kalau kita mencapai 50 ya. Tapi setiap hari 50? Ya kadang-kadang kalau itu kan ada yang nggak berangkat mungkin 2-3 itu hal yang wajar lah gitu. Tapi di bawah bukan di sini. Gitu. Berarti Nanti ini diturunkan. selesai. dijejer. Jadi selesai bak sampah itu Langsung turun semua nih, semua apa yang ya? ada di sini berantakan kan saya lihat berantakan ya. Itu ada ada di bawah ini. semuanya. Iya. Berarti nanti diturunkan di Betul. itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, tapi itu hari Selasa, hari Rabu, sama hari Jumat aja gitu Pak. Jadi tiga kali dalam Seminggu satu. 3 kali. Iya, iya. Ya. Setelah udah dibersihkan bak sampah baru Ini ini turun semuanya. turun semua. Itu Bapak berarti aku juga kantor. Malam ada di sini. Bukan Betul, kadang Pak. memang harus ada. Nanti Pasti. malam walaupun malam minggu pun kami selalu standby. Jadi Bapak setiap Iya, setiap hari malam ada. minggu tetap Tetap ada di ada karena kantor. kita kan memang ininya 24 jam untuk masyarakat. Tidak Keren banget. gitu. Jadi Bapak tuh setiap hari Senin Sampai malam minggu pokoknya. Malam Bahkan minggu. minggunya kita juga kesini karena ngawasin anak-anak ya. Ada sanggar tari, terus ada les bahasa Inggris, les matematika ada di Nah, sini. itu gurunya dari mana? Gurunya dibantu ada dari UNJ, tapi dominan anak-anak kita, anak-anak dari karena tamu kita kan ada yang masih kuliah, Oh, ada yang jadi bekerja. Dimanfaatkan Dimanfaatkan anak-anak ya itu. untuk mengajarkan anak-anak yang di Betul. lingkungan sini. Nah itu yang mungkin bukan kita membanggakan diri pribadi atau wilayah kita. Iya. Itu salah satunya yang nggak dimiliki dari RW lain. Kira-kira Jarang seperti itu karena banget, benar-benar jarang yang kita temuin ya untuk kita temuin ini selama saya lihat gitu ya, benar-benar Bapak mengkondisikan gitu, Betul. benar-benar mengkondisikan dari hati nurani gitu kan, untuk biar diikuti gitu betul sama masyarakatnya masyarakat di sini. tapi memang ada hasilnya. Ya, terus sebenarnya motivasi apa sih yang ada di Ya, dalam? kalau di dalam hati ini saya pribadi intinya adalah hidup kami bagaimana, hidup saya Iya. dan keluarga saya bagaimana supaya bisa berguna di masyarakat lah. Kira-kira seperti itu. Keren banget. Berarti berguna di masyarakat, bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan Bapak di sini benar-benar memang bukan mau dilihat orang ya. Karena ada orang, wah ya mau dilihat gitu kan. Tapi Bapak di sini benar-benar nggak ada dari- bahasa Jawa itu nggak ada pamrihnya. Ya. Yang jelas kami bekerja semampu mungkin, sekuat mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita ciptakan, program-program kita berguna bagi masyarakat.
masyarakat. Itu aja. Amin. Semoga yang penting dari Genesia ini mengucapkan terima kasih banyak gitu, dan mudah-mudahan semua yang melihat itu RW-RW yang lain bisa mengikuti cara kerja Bapak gitu. Ternyata kerja Bapak itu memang benar-benar dari hati, bukan ingin dilihat orang lain. Ya, Terus kalau ruangan ini untuk khusus makanan balita. Oh, ini ada Ini lagi. terus ada sedikit. Jadi sebentar lagi ini berarti terakhir. Iya, ruangan Makanan ini sudah balita. ada makanan balita, terus alat-alat yang sedikit rada berharga lah ya. Gitu, ada sound system. Oh, untuk acara-acara ya? Iya, acara-acara gitu. Biasanya- Jadi kalau kita ada acara baik 17-an apa-apa, kita sudah nggak nyewa lagi karena sound kita di bawah kan ada yang gede, jadi cukup. Iya, kan kalau 17-an biasanya takutnya dari warga ini udah Ya, sudah ada di ada. sini ya. Terus untuk penyimpanan kayak mungkin barang-barang yang berharga kayak seragam PAUD segala macam ini. Ini gratis buat anak-anak. Ini kebetulan kan nggak gratis, jadi hanya bisa mungkin membayar separuh ya kita bantu ya. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Terus meja-meja PAUD-nya untuk belajar ada meja seperti ini karena Ada berapa tadi muridnya? 50-an lah. 50-an Iya. itu seminggu 3 kali. 3 kali iya. Terus ini ada makanan untuk ibu hamil, makanan untuk bayi juga ada. Misalkan gini, saya mau tanya, kalau misalkan tentang yang ibu hamil itu warga dari sini yang udah tahu gitu di sini ada dapat makanan. Oh atau- iya, karena kita program pemerintah tuh kita laksanakan jadi 1 bulan ibu hamil untuk penimbangan ibu hamil, pengecekan ibu hamil 1 bulan sekali. Itu yang dinamakan bumil ya. Iya. Terus ada posyandu lansia, ada posyandu balita. Tiap bulan? Tiap bulan itu. Tiap bulan Udah rutin sekali. dilaksanakan di kelurahan Di Bapak. sini di kantor RW sini. Kantor RW sini. Iya di bawah Oh, adanya. itu diadakan di bawah. Iya, di bawah. Karena ini ada bak sampah nanti bersih Iya. setiap hari apa tadi Pak? Jumat? Kalau iya kalau bank sampah tiap hari Sabtu 2 Iya. minggu sekali. Kalau ini Kalau untuk jadwalnya hamil? itu kalau pokoknya 1 bulan itu adalah gitu 1 bulan rutin 1 bulan, baik itu bumil terus posyandu lansia, posyandu balita itu kira-kira. Jadi padat sekali, ada pertemuan RT, pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan pemuda, semuanya lengkap. Semua pasti Berjalan semua. berjalannya di sini. Iya. Terus kalau misalkan itu Pempes itu dapat Kalau Pempes belum, ini hanya makanan bayi gitu. makanan-makanan. Termasuk ibu-ibu PKK itu tiap hari Sabtu sebenarnya ini karena terputus adanya corona ya, yaitu nggak boleh untuk kerumun-kerumun. Biasanya itu tiap hari Sabtu, tiap minggu kita ada senam itu. Oh, setiap minggu. Iya, setiap Berarti minggu. buat hiburan. Ya tempatnya lebih luas lagi, kami punya halaman di SD 18 ada tempatnya dekat itu di Gria Wartawan. Ya. Itu luas. Jadi sekali senam itu kadang-kadang orang 70, 80. Jadi dari kader dan masyarakat kita. Itu semuanya. Iya, karena itu. kita harus menggalakkan masyarakat kita memang harus ada olahraganya kira-kira Biar supaya nggak- sehat. ya, istilahnya biar nggak Betul. stres juga ya udah Iya. kerja dari hari Senin sampai Iya. hari Sabtu, hari Minggunya diadakan. Betul. Itu inisiatif Bapak sendiri? Iya, saya sama istri saya awalnya bagaimana caranya untuk ini sampai kita beli sound system segala macam Keren banget. untuk itu kira-kira. Jadi sekarang cukup lumayan lah dari situ. Jadi kalau pas hari Sabtu tuh kita bisa membayar pelatihnya sampai 200.000 hanya untuk itu. Itu hasilnya dari mana? Hasilnya mereka seikhlas saja mau ngasih 2.000 Oh, dari yang senam itu tadi. Iya, sambil absen lah kira-kira Iya. begitu. Kalau yang nggak ngasih nggak apa-apa. Kami pun Pokoknya sudah siap ya. seikhlasnya Iya, ya. kami sudah Jadi siap. yang diadakan Bapak dari Senin sampai Sabtu itu warga mendukung kegiatan Bapak dengan Betul. bak sampah, terus dengan Dengan diadakan senam, terus dan kegiatan tadi ya. ada bumil, ada apa, Iya. semua mengikuti. Ya, Kira-kira kegiatan tadi seperti yang futsal, nari, semuanya betul. warga itu dari Senin sampai Sabtu berarti diadakan kegiatan oleh Iya. Bapak, tapi hari Minggu itu diadakan aerobik yang Bapak hari inisiatif. Sabtu kita adakan Sabtu pagi. Sabtu pagi. Diadakan. Berarti tadi Tadi seharusnya senam, tapi karena ngikutin peraturan Corona dari ini itu ya. jadi nggak boleh untuk sana. Jadi kita cuma melaksanakan Ya, berarti kan melaksanakan bank sampah. ya, Bang Nah, Sampah kenapa tetap ini program dari kita selalu nggak bosen, anak-anak baik itu futsal, terus mungkin senam, Nari, mungkin itu senam. nari, karena kita selalu mengikutkan untuk turnamen. Kalau memang nggak ada, kita mengadakan sendiri. Keren Mengadakan banget. sendiri begini Tuh, Bapak dari pikirannya keren banget. pihak kita mengadakan merangkul pemuda ngadakan tingkat kelurahan mungkin duduk RW semua diikut sertakan. Kira-kira begitu. Jadi berarti setiap bulan itu Bapak ngadain rapat Ya, ya? iya, Ya, tiap misalnya bulan. mungkin gini ya,
seperti yang ketuanya futsal siapa? Iya. Jadi laporan ke Bapak. Iya, Berarti seperti tiap itu. bulan itu Tiap bulan mereka ada laporan. Ada laporan tiap Laporan ke bulan. Bapak. Terus bagaimana untuk Kedepannya? untuk kedepannya motivasi apa ataupun apa ini inovasi apa ke depan itu harus gitu. Iya. Gitu kira-kira Istilahnya seperti itu. menciptakan warga di sini dengan kegiatan itu, istilahnya membangun mereka untuk lebih kreatif gitu ya. Betul. Nah ini ada yang lebih unik, sedikit ada Iya. unik. Mungkin kalau panas bisa pindah ke sini Pak. Sudah. Yang lebih unik di sini sekolah futsal SSB ini, sekolah futsal ini di kita yang lebih unik adalah mereka anak-anak itu baik ibu-ibunya maupun anaknya mereka harus nabung sampah. Ya. Harus nabung sampah. Jadi anak-anaknya itu bawa sampah, kalau ke sini bawa sampah taruh di depan. Nah setelah di depan itu ada catatan tersendiri. Apa tadi? Catatan untuk anaknya. Ya. Walaupun ini bayar 10.000, tapi mereka bayarnya yang lebih unik itu adalah bayarnya dengan hasil sampah itu, tabung sampah itu. Oh, tabungan. Tapi duitnya bukan untuk kami, duitnya ketika dia latihan tiap hari minggu. Jadi bayar itu pakai uang bayar itu? itu duit itu kita gunakan Dimakan? untuk beli minuman, kayak Buat latihan mereka. buat latihan mereka. Jadi kita hanya mengelola, menyalurkan, kira-kira Ya. seperti Ini, itu. kita mau nanya ini apa? Betul. Lomba apa ini? Nah, ini juara cabang futsal yang kami. Oh ini. Ini, Dengan yang kegiatan. Dengan kegiatan itu. itu. Berapa tahun mengadakan futsal? Kalau ini pindah kelurahan ya kemarin ya. Kalau yang biasa untuk kita itu 6 bulan sekali kita adakan. Tapi kita juga latihannya bukan di sini toh. Nah, mungkin 1 bulan di sini, nanti khusus 1 bulan lagi di luar gitu. Jadi itu luar biasa kalau dipikir secara materi. Pak itu harus punya duit berapa ya untuk mengcover Iya, itu tapi semua. iya, gitu. benar-benar Bapak tuh Tapi benar-benar kita- mengelolanya dengan mungkin dan keikhlasan, Keikhlasan. yang jelas Tuhan kasih jalan. Itu aja. tapi keinginan selama Bapak keinginan seperti itu terwujud gitu. Terwujud, alhamdulillah terwujud, kita puji Tuhan. Ini yang baru-baru Iya, baru tahun kemarin. Nah ini nanti kan ada Korea untuk tahun ini. Itu Mau sudah diadakan? dari pihak kelurahan, kami pasti mengikuti gitu. Dan kita alhamdulillah selalu juara ya, itu kira-kira seperti itu. Karena kita dari selalu Bapak ini? latihan. Iya, dari anak-anak kita. Oh. Ini dari anak-anak Jalak ini. Jalak mau ini. Heeh. Itu biasanya anak-anak SD atau SMP yang futsal? Ada 3 Umurnya? kategori. Ya, Nah, umurnya dari berapa? SD, SMP, SMA. Oh, 3. Itu jadi 3. Jadi anak-anak yang kuliah yang sudah pintar-pintar ngajarin adik-adiknya. Yang tadi yang dari Karang Taruna kan? Iya betul, kira-kira saling sering lah kira-kira. Oh, ini untuk hadiah futsal. Kalau ini di sini ini apa? Ini juara tahap SMP futsal juga ini. Oh, jadi yang di sini futsal semua. Nah, ada juara 1 futsal. Dulu itu tuh juara 1 tahun berapa tuh dapat 3 juta. Ini adanya di mana? Ngadanya di sini juga. Begitu. Ini dari RW Bapak? Dari Lima, misalnya. yang juara Iya, 1. iya, yang juara 1. Ini gambar-gambarnya kalau Dari- sudah usam lah. Berarti kegiatan di kelurahan Bapak ini, kalau di RW Bapak sendiri, Iya. Banyak Saya ya? berusaha program kerja terus dan terus. Adapun nanti disorot dari kelurahan atau kecamatan atau wali kota itu terserah, nggak disorot pun kami jalan. ya. Kira-kira seperti itu Ya, karena yang penting dari hati ya Pak ya. betul karena kita yang penting adalah Kerja dulu. kerja kita Dengan atau ikhlas. hidup kita berguna di masyarakat selagi kita masih dipercaya oleh masyarakat. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oh di ruangan, nah Ibu. Kata yang Ya, Kak. Ya. Nah, ngomongnya ya, demikian pemirsa kami telah berbincang-bincang kepada Pak RW-nya tadi dengan Pak Warsito, dengan saya reporter Rahmawati dan